Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radisti Cahya Anggriana dengan NIM 2401010200976. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kasus Pajak Kendaraan Mewah dan Pajak Barang Tidak Berwujud. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Selanjutnya di sini adalah latar belakang. Di latar belakang, pajak kendaraan mewah dan pajak barang tidak berwujud merupakan barang penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini berkaitan dengan keadilan pajak dan pengendalian konsumsi. Karena kendaraan mewah mencerminkan kemampuan ekonomi yang tinggi. Dalam praktiknya, masih ditemukan penunggakan pajak serta penyalahgunaan barang tidak berwujud yang menyebabkan kerugian fiskal bagi negara. Selanjutnya, tujuan pembahasan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis kasus pajak kendaraan mewah dan pajak tidak berwujud, mengidentifikasi permasalahan perpajakan yang terjadi, untuk mengetahui peraturan yang dilanggar, serta memahami dampak kerugian pajak yang ditimbulkan. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk merekomendasikan kebijakan. Selanjutnya, teori perpajakan yang relevan. Pajak kendaraan mewah dikenakan melalui PPNBM sebagai bentuk pembebanan terhadap konsumsi barang non-kebutuhan dan untuk menciptakan keadilan pajak. Selain itu juga, kendaraan juga dikenakan pajak daerah seperti PKB dan BBNKB. Sementara itu, pajak barang yang tidak berwujud dikenakan atas lisensi royalti dan software yang memiliki nilai ekonomi meskipun tidak berbentuk fisik berdasarkan prinsip ability to pay. Selanjutnya, kronologi kasus. Dalam beberapa tahun terakhir, ditemukan ribuan kendaraan mewah di Jakarta yang sempat menunggak pajak dengan nilai kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Salah satu kasus adalah kendaraan SUV mewah senilai hampir 2 miliar yang belum membayar pajak tahunan. Selain itu, pada tahun 2025 juga, penyalahgunaan barang tidak berwujud dalam pencatatan perusahaan. Selanjutnya, identifikasi masalah perpajakan. Berdasarkan kasus tersebut, permasalahan yang muncul antara lain adalah penunggakan pajak kendaraan bermotor, kepemilikan kendaraan yang tidak sesuai dengan pemilik sebenarnya, penggunaan kendaraan pribadi sebagai aset perusahaan, serta manipulasi barang tidak berwujud untuk mengurangi pajak terutang. Selanjutnya, permasalahan lanjutan. Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap transaksi digital dan aset tidak berwujud yang sulit diverifikasi. Selain itu, belum optimalnya integrasi data antar instansi pajak membuka peluang terjadinya penghindaran pajak. Selanjutnya, peraturan yang dilanggar. Kasus pajak kendaraan mewah dan barang tidak berwujud ini melanggar beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang PPN dan PPNBM, Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, serta peraturan keuangan terkait PPNBM kendaraan bermotor. Selanjutnya, perhitungan potensi pajak yang hilang. Sebagai contoh, kendaraan mewah senilai 2 miliar rupiah dikenakan PKB sekitar 2% atau 40 juta rupiah per tahun. Jika terjadi penunggakan, potensi pajak yang hilang menjadi sangat besar. Data menunjukkan lebih dari 1.500 kendaraan mewah menunggak pajak dengan kerugian daerah mencapai sekitar 4 miliar rupiah. Selanjutnya, analisis putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menyita kendaraan mewah sebagai barang bukti. Pengadilan pajak umumnya menolak pembebanan biaya kendaraan pribadi sebagai biaya perusahaan. Transaksi barang tidak berwujud yang tidak wajar juga dikoreksi secara fisikal dan dikenakan sanksi. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain integrasi data pajak kendaraan dan pajak digital, peningkatan audit terhadap transaksi barang yang tidak berwujud, penerapan saksi tugas bagi penunggak pajak kendaraan mewah,
serta peningkatan wajib pajak. Selanjutnya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan mewah dan pajak barang tidak berwujud memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan penguasaan yang lebih kuat, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kesadaran wajib pajak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.